Di sini saya sudah menyiapkan data kuesioner yang telah saya pindahkan ke Excel. Untuk uji validitas, pertama kita blok semuanya angka-angka ini sampai V, terus blok ke bawah sampai full. Terus kalau sudah diblok, kita buka SPSS. Oke. Lalu kita buka SPSS. Kita pencet yang data view. Lalu kita pastekan data yang tadi yang di Excel itu, yang kuesioner yang di Excel. Setelah itu kita ke variable view. Di sini kita isi dulu. Kan di sini ada 22 label. Nah, di sini kita isi sesuai dengan yang ada di data Excel ini. Di sini kita isi dulu, kan ada 22 variabel. Nah, kita isi sesuai dengan yang di data Excel ini. Yang di sini kita isikan angka ini. Baik, kita isi dulu. Baik, sudah kita isi. Lalu kita ke unwind, klik create, lalu klik diseret, blok semua variabel ini, lalu pindahkan ke kolom variabel, tekan OK. Nah, ini sudah muncul outputnya ya. Untuk uji validitasnya, di sini kan ada percent consideration. Nah, ini adalah nilai R hitung yang akan dibandingkan dengan nilai R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut bisa dinyatakan valid. Maka jika nilai R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel, maka pernyataan tersebut dikatakan tidak valid. Nah, kita kan uji validitasnya. R tabel itu dapat dilihat R statistik di mana nilai DF sama N-2. Nah, di sini N saya ini adalah 39. Jadi 39 dikurangi 2 sama dengan 37. Nah, kita bisa cari R tabel 37 di Google ya. Nilai R tabel dari 37 itu adalah 0,025.
Di sini nilai persen correlation-nya ini 0,896. Jadi lebih besar ya dari 0,375. Jadi pernyataan ini bisa dinyatakan valid. Lalu kita akan melakukan uji variabel. Kita kembali lagi ke sini. Kita pencet analyze. Lalu pencet scale. Lalu reliability analyze. Kita blok F1.1 sampai F1.6. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu pencet OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya ya. Di sini nilai compact alpha-nya adalah 0,098. Pernyataan ini bisa dikatakan reliable jika compact alpha-nya ini lebih besar dari 0,60. Nah, di sini sudah jelas ya, ini melebihi 0,60. Jadi, kuesioner yang kita buat bisa dinyatakan variabel. Setelah itu kita save dulu output pertama ini. Setelah itu kita pencet file, new, kita pencet data. Selanjutnya kita akan melakukan olah data. Di sini yang pertama ada asumsi klasik, kemudiannya itu ada uji normalitas, uji heterokeditivitas, dan uji multikolonialitas. Dan yang kedua ada uji hipotesis, kemudiannya itu ada uji T, uji F, dan uji determinasi. Kita kembali lagi ke tabel ini. Di sini kita copy bagian totalnya saja. Di sini totalnya ada X1, X2, X3, dan Y. Kita copy satu persatu dulu. Kita pencet data view, kita paste di sini. Baik, kita copy dulu.
Nah, ini sudah kita copy semua. Lalu kita pencet variabel view. Di sini di kolom name kita ubah ke X1, X2, X3, dan Y sesuai dengan di data yang tadi. Di kolom label ini kita ubah sesuai pernyataan kuesioner yang telah kita buat. Setelah itu di kolom measure ini, di kolom 1, 2, dan 3 kita ubah ke scale. Nah, setelah itu kita pencet analyze, lalu regression linear. Nah, jadi kita blok dulu yang variabel X1, X2, X3. Lalu pindahkan ke kolom independen serta keputusan pemilihan ini kita pindah ke dependent. Setelah itu kita pencet statistik. Yang description kita centang, calamity diagnostic kita centang, estimation centang, lalu klik continuous. Yang kolom kedua ini yang favorite kita pindahkan ke kolom X, yang dari bawah nomor 2 ini kita pindahkan ke kolom Y. Lalu histogram kita centang dan normal probability kita centang. Pencet continue, pencet save. Lalu di kolom residual kita centang unstandardized-nya, lalu continuous, kita pencet lagi option, lalu continuous, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul ya outputnya. Kita kembali lagi ke sini. Kita pencet analyze. Setelah itu pencet non parametric test. Lalu klik reproduksi dialog. Lalu kita pencet. Lalu yang unstandardized ini kita pindahkan ke kolom ini. Ini pastikan nomornya sudah centang ya. Lalu klik OK. Sudah. Lalu kita kembali lagi.
kita pencet transform. Klik compute variable. Di kolom variabel ini kita isi dengan ABS RES. Lalu di kolom ini kita tulis ABS dalam kurung RES garis bawah 1. Lalu kita pencet OK. Kita kembali lagi. Kita pencet Analyze, Regression, Linear. Lalu kita keluarkan dulu dari kolom dependent. Lalu yang ABRS-nya kita pindahkan ke kolom dependent. Lalu kita klik statistik. Kita centang dulu. Lalu kita pencet continue. Kita klik plot. Histogram dan normalnya kita centang. Lalu continuous. Lalu kita pencet save. Kita centang dulu. Lalu continuous. Lalu klik OK. Nah, ini sudah output 2-nya sudah muncul. Lalu kita save.